sampai hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur makasih setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh melewati segala musim kehidupan kami, dan kami percaya berkat Immanuel tetap menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya semua kami tidak ada yang terganggu, semuanya dengar-dengar akan firman Tuhan, dan kami mengerti sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan Roh Kudus bekerja sampai kepada akhir pemberitaan ini, bahkan sampai usai ibadah ini, bahkan sampai kepada malam hari, kami boleh mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Segala roh jahat akan mengganggu dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami, segala roh-roh jahat di udara, roh yang berasal dari neraka, kami patahkan, usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita bersyukur pada kesempatan ini tidak banyak orang yang mendapat kesempatan, dan juga ada juga orang yang sebenarnya memiliki kesempatan tetapi tidak mau menggunakan kesempatan itu. Saya menghargai teman-teman yang kerja keras sampai hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian boleh sampai ke tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita sudah dengarkan kesaksian Pak D. Hartono, dan kita merasa bahwa kita lebih, dalam artian lebih beruntung saudara sekalian. Yang lain itu kita memiliki masalah yang beda-beda, tetapi berbeda dengan Pak D ini. Tentunya ini menjadi doa kita. Amin saudara. Dan Pak D tadi katakan bahwa ada sebuah acara dari jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam 10 malam. Itu berapa jam saudara? Berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 jam. Kita 9, 10, 11, 12, nggak nyampe kadang-kadang saudara, 3 jam doang. Makanya saudara sekalian, kita patut bersyukurlah bahwa kita tidak lama-lama, tetapi kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bicara mengenai kebiasaan positif orang sukses. Tentunya sukses di dalam Tuhan. Saudara sekalian,
agak rileks. Menurut saudara, sukses itu seperti apa? Halo. Sukses itu seperti apa, saudara? Berhasil. Apalagi? Tercapai. Berhasil, tercapai itu sebenarnya apalagi sukses itu? Beruntung. Apalagi? Targetnya terpenuhi. Gak bisa jalan, Pak? Belum ya, memang belum saya. Terus apa lagi? Apalagi, saudara? Sukses itu apa, saudara? Kita akan bicara mengenai sukses orang kampung dengan orang kota beda. Betul? Suksesnya beda, saudara. Dan kemudian para petani suksesnya seperti apa? Beda dengan kaum pedagang. Dan kemudian orang yang dagang di desa, di kampung, sama di kota juga beda ukurannya. Dan saudara sekalian, sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, yang masa kita sekolah itu adalah di era-era 70-an, yang disebut sukses itu juga beda sama hari-hari anak-anak kita sekalian. Betul? Jadi menurut saudara, saya suksesnya sebagai apa, saudara? Sebagai gembala dong, jangan saudara ukur saya sebagai pedagang. Betul? Dan saya juga nggak bisa mengukur Bapak Ibu saudara sekalian dagang sebagai seorang gembala. Nggak bisa. Jadi artinya sukses itu adalah sesuai dengan dudukannya, sesuai dengan apa yang menjadi panggilannya. Sukses itu bisa menjalani, yang pertama adalah panggilan hidup. Betul? Panggilan hidup saudara apa? Kita sedang cari, saudara. Dan yang paling dekat adalah panggilan hidup saya adalah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pekerja swasta, usahawan, atau panggilan saya adalah seorang pegawai negeri sipil, atau panggilan saya adalah sebagai seorang petani atau pedagang atau seorang desainer. Jadi panggilan hidup itu adalah sebagai ukuran kesuksesan kita. Dan orang bilang gini, kalau saya berusaha sesuai dengan hobi, itu akan berjalan dengan baik. Kenapa orang berkata demikian? Kalau saya menjalankan hobi, jangankan cuan, jangankan keuntungan, saya bisa atau melakukannya saja sudah sesuatu yang menyenangkan buat hidup saya. Betul, saudara? Jadi ketika panggilan dia adalah seorang penyanyi misalnya, jangankan saya dibayar, saya bisa nyanyi saja, saya bisa nembang saja, itu sudah merupakan kesukaan dan kebanggaan buat saya. Ya. Jadi perjalanan hidup kita luar biasa, saudara. Dan akhirnya kita satu persatu mengukur bahwa kesuksesan saudara adalah sesuai dengan panggilan hidup saudara masing-masing. Setuju? Kemudian adalah yang kedua adalah panggilan Tuhan. Ada panggilan hidup sesuai talent saudara, sesuai dengan hobi saudara, sesuai dengan bakat minat saudara. Tetapi ada yang kedua adalah panggilan oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, panggilan dari Tuhan itu untuk pekerjaan apa, saudara? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti saya menilai, saudara, panggilan Tuhan itu di segala macam profesi ada panggilan Tuhan di situ untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kecuali perampok, saudara. Gak ada Tuhan memanggil, saya panggil kau menjadi perampok, dari hasil rampokan itu kiranya engkau bisa membangun gereja-gereja Tuhan. Tidak, saudara. Tetap sumbernya harus benar. Nah, kita mulai pikirkan sebagai seorang pendidik, bagaimana saya bisa memenuhi segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk kepala sekolah, untuk yayasan, dan bahkan bukan untuk orang tua murid. Waktu saya mengerjakan pekerjaan di kantor, saya bekerja memang untuk bos saya, tetapi big boss saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang melihat pekerjaan saya. Bos bisa saja tidak melihat kita, tetapi saya lakukan seperti Tuhan yang menjadi big boss saya, sehingga membuat saya akan bekerja dengan rajin, dengan jujur, meskipun bos tidak melihat saya. Kita membutuhkan mental yang luar biasa, teman-teman semuanya. Sebagai ibu rumah tangga, saya lakukan masa ini supaya seperti untuk Tuhan dan tidak sekedar untuk suami atau anak-anak yang suka rewel itu, tetapi saya lakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak-bapak yang sedang bekerja dimanapun, formal maupun non formal, saudara katakan bahwa ini memang bekerja untuk sebuah rumah. Ada tuan rumahnya, tetapi Tuhan yang paling agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya bekerja sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya bahwa rezeki berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Saya ulang, saya dan saudara harus percaya bahwa rezeki, upah, ataupun berkat itu datangnya hanya dari Tuhan. Bukan sekedar daripada profesi kita, pekerjaan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin, saudara, kita itu bisa bekerja di formal itu sampai usia kakek-kakek, kecuali di luar negeri. Kita nggak mungkin, ada masa pensiun. Dan kita berpikir nanti waktu saya pensiun, apa yang harus saya kerjakan? Dan kita mulai muter otak, saudara. Apakah saya piara lele? Apakah saya piara ayam? Nggak punya lahan, saudara. Apakah saya kembali ke kampung untuk masa tua di situ? Dan kita mulai berpikir, saudara. Tetapi saya katakan banyak orang yang masa pensiun tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa? Berkat itu datangnya dari Tuhan saja. Melaluinya berbagai cara, saudara. Ada yang melalui dana pensiun, kita diberkati Tuhan. Ada yang melalui anak-anak kita yang sudah sukses, orang tua diberkati oleh Tuhan. Melalui juga saudara kita, keluarga besar kita yang sukses, kita juga diberkati Tuhan. Berbagai macam cara Tuhan bisa memberkati kita. Yang penting kita tetap setia, saudara. Amin. Tetap setia untuk menyenangkan hati Tuhan dan tetap konsisten sampai akhir hidup. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin, saudara. Jadi setia sampai akhir hidup kita. Amin. Jadi saudara, sebelum nafas kita terputus dari tubuh kita, kita masih ada kesempatan. Amin. Gunakan waktu yang ada, saudara. Kita cuma 3 jam saja, saudara. Saudara di luar itu berjam-jam, saudara. Saudara kalau sudah di muka medsos, di muka tontonan, wah saudara. Saudara bisa nonton. Kalau zaman kita kan nonton si Unyil saya itu. Saudara kenal gak si Unyil itu? Film-film kartun zaman dulu, saudara. Dan di media sosial saya suka melihat tayangan-tayangan di era masa lalu, saudara. Yang ada background musik dari TVRI atau RRI, saudara. Yang itu mengunggah pikiran saya ke masa kecil saya. Nah, saudara. Nah, sekarang itu tontonan saudara apa kira-kira? Selain TikTok, kemudian selain snack video, selain Facebook, Instagram, ada nonton dari Netflix juga. Kemudian ada banyak tontonan di situ yang saudara pilih, saudara. Apalagi yang berepisode-episode, saudara. Ya, rasanya kayak kita nonton drama radio
di zaman saya itu rasanya menunggu sampai hari berikutnya itu kita akan kerjakan. Kita tunggu di situ, saudara. Nah, syukur kalau saudara nonton satu episode saja. Saya suka tuh nonton yang satu episode saja selesai, saudara. Ada orang yang suka nonton sepak bola itu live-nya, saudara. Tetapi saya suka nonton itu yang pas gol-golnya saja, saudara. Jadi beda-beda, saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa tontonan juga menyita waktu kita, saudara. Betul? Dan kita berusaha untuk tetap konsisten untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Kita akan baca saudara sekalian di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca sama-sama. Ini sengaja saya tulis kecil. Nanti saya bagikan PPT-nya, saudara. Tenang saja, saudara. Tetapi saudara bisa membuka Alkitab saudara tentang Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12, gua singa. Sudah ketemu? Kita baca bergantian, saudara. Ayat 1 sampai 12. 1 saya, kemudian 2 saudara sekalian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, saya headline ini, saudara. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Lanjut. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saya headline lagi, saudara. Jadi Daniel tidak ada kekurangan apapun juga, kecuali satu dalam hal ibadahnya. Saudara, kita sebagai pengikut Kristus tentunya kita sering dicari kesalahannya. Kalau semuanya perfect, sempurna, mereka cari-cari alasan untuk ibadahnya. Dan sekarang saudara sekalian, di beberapa tempat mengalami adanya intoleransi. Dan kita berdoa kepada pemerintahan Kota Depok yang baru nantinya, supaya Depok dikembalikan sebagai kota yang berasal daripada kota Kristen sesungguhnya. Setuju, saudara? Amin. Dukung terus, saudara. Dan banyak kali, saudara, kita mengalami aniaya secara batin oleh karena ibadah kita yang dipermasalahkan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bersepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nih saudara sekalian, jadi akal mereka, saudara. Jadi akal mereka itu untuk menjerat tidak ada kecuali sebuah aturan. Kalau aturan itu secara lokal kurang kuat. Tetapi kalau aturan itu sudah dalam bentuk pemerintahan, dalam bentuk undang-undang, itu sangat kuat.
Ya. Makanya di zaman Saulus, saudara ingat, Saulus mendapatkan surat yang membuat dia kuat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Ini juga begitu, saudara. 9, oleh sebab itu ya Raja, 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, silakan. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Saudara, ketika Daniel menghadapi ancaman yang tidak bisa disepelekan, dia larinya bukan kepada manusia. Dia larinya kepada Tuhan. Kalau yang buat aturan itu adalah setingkat pemerintah, maka kebanyakan logika kita, kamu harus kepada pemerintah. Pemerintah lawan pemerintah. Begitu. Pribadi nggak mungkin, saudara. Dan kita doakan teman-teman kita yang Kristen yang ada di Pemda, kita doakan supaya mereka betul-betul bisa mewakili kita. Karena yang ikut rapat hanya mereka, saudara. Saudara bayangkan, keputusan di Pemda itu kita nggak tahu rapatnya. Tiba-tiba sudah keputusan. Apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Kristen? Kita hanya mendoakan orang-orang yang beberapa kali dalam pemilihan kita juga coblos mereka. Sebenarnya kita nggak tahu juga persisnya orang tersebut. Yang penting namanya berbau-bau Kristen. Kalau Depok namanya berbau-bau Belanda, itu kayaknya kita coblos saja. Kita doakan mereka, saudara. Mereka juga berjuang keras untuk itu. Setuju, saudara? Amin. Daripada kritik-kritik tentang Depok, lebih baik kita doa sama Tuhan. Itu yang bisa menembus, saudara. Kita sama-sama 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, sebagai ayat renungan kita, saudara, itu adalah pelengkap ya, supaya saudara ceritanya tahu persis pergumulan Daniel itu seperti itu. Kita lihat di ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kita garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Orang yang sudah terbiasa, saudara, menghadapi tantangan apapun juga tidak akan menggoyahkan kebiasaan dia. Bagaimana kita membiasakan diri, ini yang penting buat kita, saudara. Kenapa firman Tuhan itu menegur kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Untuk membiasakan, saudara. Saya pernah ikut ya, tapi sekarang nggak lagi, sebuah seperti MLM lah, seperti itu ya. Sekarang nggak ikut lagi saya. Waktu itu para pendirinya bilang, jangan sampai engkau tidak mengikuti pertemuan mingguan. Ya, harus ikut. Itu pertemuan bersama. Dan waktu itu, saudara, waktu kami masuk itu dari awal sampai akhir musiknya itu gitu. Dan orang-orang sukses itu bersaksi, saudara. Bagaimana saya melalui sampai mencapai diamond, bukan anaknya Pak Sab. Itu luar biasa.
Bahkan saya bela-belain untuk pulang itu nggak ada makanan, cuma Indomie. Kalau kita biasa sudah. Tapi kalau orang setingkat ini, wah itu benar-benar menekan. Sampai supaya saya sukses, baru saya makan enak. Kalau kita gimana saudara? Nggak sampai sukses saudara. Baru gajian pertama, kita makan enak dulu. Begitu saudara. Akhirnya di situ saudara sekalian dikatakan bahwa engkau harus ikut. Ada sebuah istilahnya saudara. Nggak sebut saya di sini. Yang selanjutnya, kaset-kaset waktu zaman kaset. Kaset ini harus disetel. Para pembicara ini kan para para upliner yang sudah berhasil. Harus didengerin terus. Ya. Harus didengerin terus. Dan sarannya begini, kalau bisa di rumah itu ada setel itu, kemudian speaker itu sampai di kamar-kamar mandi, harus di dapur-dapur, di ruang tamu, sampai itu kedengeran. Supaya apa? Ketika kita lagi dimanapun kita dengar itu suara. Sehingga semangat itu tetap menyala terus. Saudara bisa bayangkan itu saudara. Dan saya merasa bahwa kita ini tetap semangat oleh karena kita ya ngikutin rutin itu, kebiasaan itu. Maka teman-teman sekalian, saudara jangan berpikir, wah Pak, dikit-dikit ibadah raya, dikit-dikit ada PWP, dikit-dikit ada online, ada ibadah komisi, ada komisi wanita, ada profesi, ada youth, ada wanita, habis itu ada komsel lagi. Wah Pak, itu terlalu sering Pak. Jujur kita pernah berpikir seperti itu. Dan saya katakan bagaimana Pak Gembala aturannya itu gini loh. Kalau kita memang sudah secara formal, kita sudah informasikan itu sebagai suatu kewajiban lokal kita tapi. Betul? Jadi jangan berpikir bahwa seminggu itu jatah saya ke Tuhan cuma sekali. Jadi kalau saya sudah ikut komisi, berarti nggak ikut komsel, nggak ikut ibadah raya. Kalau sudah ibadah raya, baiklah saya nggak ikut komsel, nggak ikut ibadah komisi. Jangan begitu saudara. Tentunya kami juga sangat pahamlah saudara. Masa sekarang itu memang tidak semua memiliki transportasi yang cukup mumpuni untuk sampai ke tempat ini. Kami tahu. Dan kemudian di musim-musim hujan itu Grab atau ojol lah, ojek online, bukan pinjol saudara. Bukan pinjaman online, tetapi ojek online itu mahal. Saya tahu itu. Tetapi saya kan berusaha untuk hybrid saudara. Hybrid. Kemudian saya juga berusaha, saya ada live-nya seperti ini. Habis itu PPT, materi, saya share lagi saudara. Habis itu rekamannya juga ada. Ya. Jadi saya berpikir sendiri, kurang apa saya ya? Kurang apa kita untuk pengajaran ini? Supaya bisa kapanpun kita bisa buka lagi dan kita pelajari sama-sama. Jangan saudara, habis ini pun saya rekamannya juga saya dengar lagi saudara. Supaya juga saya memperhatikan mana yang masih kurang atau kecepatan saya. Kan saya ukur saudara. Kalau saya melihat kaum-kaum yang memang terpelajar, saya bisa cepat saudara. Tetapi ketika saya melihat opa-oma, saya melihat ya orang-orang yang usianya sudah, ini saya agak pelan lagi. Supaya apa saudara? Kita terbiasa. Dan kita lihat 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Setiap orang ingin sukses, tetapi keberhasilan sejati adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan hidup di hadapan Tuhan.
Daniel seorang tokoh Alkitab adalah contoh nyata dari orang yang sukses di dalam Tuhan. Paling enggak ukurannya gini saudara. Daniel ini tidak seperti kita. Dia itu bisa masuk di dalam sebuah pemerintahan. Itu luar biasa. Oleh karena Tuhan yang memakai dia ini. Ia menjadi pemimpin besar di kerajaan Babel meski hidup di tanah pembuangan. Kalau Tuhan mau mengangkat seorang yang WNA pun akan diangkat oleh Tuhan. WNA adalah warga negara asing. Dia ada di pembuangan, saudara. Dan kita bisa bayangkan orang kaum yang terbuang di pembuangan aslinya seharusnya jadi budak saja. Saudara ingat yang viral di Indonesia, kaum Rohingya itu? Kesuksesannya bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena kebiasaannya yang positif di hadapan Tuhan. Tuhan angkat juga ada barometer, saudara. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa terangkat, itu hanya karena anugerah Tuhan. Tetapi kita juga berpikir, saudara, kenapa Tuhan kasih otak kita? Ada otak kiri, ada otak kanan. Tuhan kasih kepandaian kita. Untuk apa itu, saudara? Tuhan juga mengukur itu, saudara. Dan para pelayan Tuhan, para pembicara, semua yang terlibat dalam pelayanan juga ditutor. Dan bahkan pejabat GBI itu ada alat ukur yang tidak kuliah STT itu disamakan. Ada trainingnya. Sehingga sampai kepada daerah-daerah supaya kita itu tidak yang lelet gitu, saudara. Maksudnya adalah ya minimal kita tahulah apa yang seharusnya kita lakukan. Apalagi di Jabodetabek, saudara. Kita punya jemaat juga kritis-kritis. Mereka itu punya pemikiran yang berbeda. Dan saya harus mengupgrade dan mengupdate itu, saudara. Doakan kami. Nah, kita akan pelajari, saudara, kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, konsistensi dalam hubungan dengan Tuhan. Daniel berdoa 3 kali sehari meskipun tahu ada ancaman hukuman mati. Atau dibalik, Daniel berdoa 3 kali karena ada ancaman hukuman mati. Atau Daniel berdoa 3 kali sehari meskipun tahu ada ancaman hukuman mati. Jangankan ada ancaman, saudara, gak ada ancaman saja Daniel sudah melakukan kebiasaan yang baik itu. Apalagi ada ancaman. Kebiasaan ini menunjukkan kedisiplinan dan komitmen Daniel dalam menjaga relasinya dengan Tuhan. Yang kita jaga, yang saya jaga itu adalah hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, kemudian merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam menjaga relasi hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi, saudara. Pribadi yang memiliki sifat, memiliki kemauan, memiliki perasaan. Seperti halnya kita juga. Kenapa Roh Kudus bisa didukakan? Karena dia adalah pribadi yang sensitif, yang memiliki perasaan. Kita ini segambar dengan Tuhan, dengan Allah, ya rasa kita juga ada, saudara. Kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang, kemudian kita cuma seminggu sekali ketemu, itu aja kangen, saudara. Apalagi sebulan sekali, itu lebih kangen, saudara. Apalagi setahun sekali, itu lebih kangen lagi. Dan orang Jawa punya kata-kata begini, tresno jalaran kulino. Terjemahan Pak D. Cinta itu
akibat dari terbiasa. Makanya di dunia lain itu ada cinlok, saudara. Cinta lokal. Betul? Karena terbiasa, saudara. Nah, kita juga dengan Tuhan itu ada rasa itu, saudara. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Saudara, kalau nggak ada hubungan relasi yang dekat sama Tuhan, kita nggak ada rasa apa-apa, saudara. Ya cuma nyanyi saja selesai. Nggak ada yang getar dalam batin kita. Nah, tipsnya begini, saudara. Ingatlah kasih Tuhan. Waktu saudara ngalamin sakit dan kemudian Tuhan sembuhkan saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara menyanyikan ini, waduh, saudara nggak tahan, saudara. Tetesan air mata berlinang. Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan kepadaku sampai saat ini. Aku mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati. Netes, saudara. Betul? Itu yang kita jaga, saudara. Itu yang kita jaga. Sebagai aplikasi, milikilah waktu rutin untuk berdoa. Saudara, saya berharap sesibuk apapun saudara, mari kita berdoa sama Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah yang membuat kita sampai saat ini masih kuat. Oleh karena doa kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan waktu kita mengundang Dia melalui doa kita. Itu saudara. Supaya caranya Roh Kudus tetap diem di dalam hidup kita. Caranya kita doa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah aku ini, Tuhan. Tolonglah aku ini, Tuhan. Aku nggak kuat lagi. Berikan hikmat untuk memutuskan dan mempertimbangkan segala sesuatu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita terus, saudara. Doa sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Yang saudara kadang juga nggak bisa doa lagi karena sudah ribet urusannya, saudara. Dan kita juga merasa bosen karena doa kita kan mirip-mirip, saudara, setiap hari itu. Tuhan Yesus, sembuhkan sakit pinggang saya. Aduh Tuhan, kemarin kayaknya sudah saya mendoakan itu karena setiap hari sakit pinggang. Tetapi intinya adalah bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan terus. Pak, Tuhan kan maha tahu, Pak. Kenapa mesti kasih tahu sama Dia? Tuhan memang maha tahu, saudara. Tetapi Tuhan ingin respon kita menuhankan Tuhan sebagaimana Tuhan. Itu, saudara. Sebagai anak kita tahu nggak bahwa mama atau orang tua kita, mama papa kita tahu kita punya masalah? Tahu juga, saudara. Tetapi yang mereka tunggu adalah ngomonglah, nak. Mah, sepatuku udah jebol. Nah, ini baru. Emang mamamu nggak tahu dari sebulan lalu? Tahu, kamu tuh punya ventilasi sepatumu itu. Tetapi waktu engkau ngomong, nak, itu beda rasanya. Artinya komunikasi, saudara. Berhubungan terus dengan Tuhan. Kemudian membaca firman Tuhan. Berbagai cara bisa kita lakukan hari-hari ini, saudara. Saya juga posting setiap hari tentang pasal-pasal itu. Kalau mata saudara sudah tidak awas, puji Tuhan kalau punya tablet, saudara. Saudara bisa membaca di tablet. Kalau handphonenya kecil kan bisa digedein. Kalau nggak bisa juga, itu ada namanya Alkitab audio. Meskipun juga perjuangan, saudara. Karena waktu dengerin audio itu kayak dengerin drama. Begitu ya. Ya nggak apa-apa. Namanya berusaha. Supaya kita bisa membaca firman Tuhan. Meskipun sibuk, kita harus lakukan itu, saudara. Amin. Saya tahu Bapak Ibu Saudara ada beberapa yang sangat sibuk.
di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Dan rasanya bisa nggak semenit? Kayaknya bisa deh. Nggak sampai semenit bisa nggak? Bisa sih. Tetapi waktu kita pendekkan itu, kita merasa, aduh, Tuhan sudah terlalu baik sama saya ya. Kayaknya kebaikan Tuhan yang luar biasa itu saya membayar harga dengan cuma beberapa detik. Rasanya kok nggak nuhanin Tuhan. Betul saudara. Kadang-kadang kita kepada orang tua juga memang kadang-kadang bosen-bosen juga sebagai anak itu. Karena sebagai orang tua itu kan seneng cerita, seneng ngobrol, seneng cerita masa lalu. Saudara. Nah, waktu zaman Belanda, wah gitu ya. Waktu zaman Jepang, wah. Waktu zamannya Bulgur, waduh. Itu cerita anak-anak sekarang, aduh, ini cerita apa sih babi ini? Tetapi buat orang tua ketika bisa memberikan waktu untuk mendengar, nah inilah kau luar biasa menghormati aku. Gitu ya nak ya, yang generasi muda ini. Itulah orang tua. Dan Tuhan, saya merasa bahwa sangat senang dengan orang-orang yang memang dekat sama Tuhan. Meskipun Tuhan Maha tahu semuanya tentang kita. Konsistensi ini maksud saya akan memperkuat iman dan memberikan hikmat. Yang pertama memberikan kekuatan iman. Hubungan ini saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Emang iman timbul dari melihat drakor? Tidak saudara. Percaya saja sama firman Tuhan, bahwa imanku timbul oleh karena mendengar firman Tuhan. Dan itu saudara, kita pahami betul bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian memberikan hikmat. Hikmat Tuhan itu tidak terselami. Hikmat Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan ilmu manusia. Bagaimana kita mengerti? Yang paling trending itu kan masalah Alkitab itu adalah di kisah Ayub, salah satunya saudara. Bagaimana kita bisa mengerti Ayub diperlakukan seperti itu padahal dia orang saleh. Nah, kita yang tidak terlalu saleh saudara, kita baru sakit panu dikit, aduh Tuhan, Engkau sangat tidak mencintai aku, Engkau tidak memperhatikan aku, sembuhkan panuku ini Tuhan. Begitu saudara. Kita bayangkan Ayub itu udah saleh, anak-anaknya cakep saudara, kemudian harta bendanya luar biasa, dia sehat walafiat, dan di zamannya itu orang kaya raya saudara, karena diberkati oleh Tuhan. Semuanya hilang, sapi kerbaunya semuanya hilang, sambar petir lah. Kemudian anak-anaknya juga meninggal, dan kemudian kesehatannya itu yang paling menyakitkan saudara. Orang bilang begini, Tuhan, Kau bisa ambillah anakku, nggak apa-apa, yang penting aku sehat. Kau bisa ambillah harta milikku yang aku miliki, yang penting aku sehat. Tetapi saudara, waktu dua ini tidak ada pada kita, kita juga mengeluh. Apa artinya aku sehat kalau aku nggak bisa makan enak? Apa artinya aku sehat kalau aku tidak memiliki anak-anak? Tetapi Ayub 3 poin ini betul-betul diambil, diizinkan diambil. Cuma satu pesan Allah kepada iblis, sayangkan nyawanya. Amin saudara. Nah, saya ulang-ulang supaya kita ngerti bahwa penderitaan kita ini sebenarnya tidak seperti Ayub. Dan kayaknya cuma satu loh di Alkitab itu yang betul-betul seperti Ayub sebagai contoh.
Kebiasaan yang kedua adalah keberanian untuk berdiri dalam kebenaran. Daniel tidak tergoda untuk kompromi. Meskipun aturan raja bertentangan dengan imannya, ia tetap setia kepada Tuhan meskipun ada risiko besar. Saudara, untuk berdiri dalam kebenaran kita membutuhkan roh Tuhan. Teman-teman sekalian yang ada di dunia lain, bukan dunia setan, maksudnya di dunia yang bukan rohani, saya tahu dunia pekerjaan, aduh itu memang keras, sikut menyikut saudara. Dan kemudian ada aturan-aturan tertentu yang kadang-kadang membuat keimanan kita kok jadi digoyah di situ. Karena prinsip kita adalah kita menjadi orang yang benar. Menjadi orang benar. Tahu saudara maksudnya? Menjadi orang yang benar-benar benar. Nggak mudah saudara. Tetapi Tuhan tahu itu. Tetapi bagaimana keberanian kita untuk tetap berdiri dalam kebenaran? Di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Tuhan, saya nggak benar nih hari ini. Ya udahlah nak, kau belajar terus ya untuk hidup benar di mata Tuhan. Sakit, nggak bisa Tuhan. Ini berat banget saudara. Saudara katakan sama Tuhan, ya udahlah, aku tahu. Karena ini masa depanku Tuhan. Kalau aku membelot sama bos, aku terancam untuk tidak bisa bekerja lagi. Ya nak, aku tahu itu. Tetapi coba terus. Dan saya katakan saudara, untuk menolak tidak terhadap yang tidak berkenan di mata Tuhan, perdananya selanjutnya lebih mudah. Tetapi kalau perdananya kita sudah kompromi, selanjutnya susah sekali. Saya pikir beberapa orang juga ngalamin seperti itu. Dan teman-teman tuh kadang-kadang juga membuat janji itu kayak, ya mereka kan bukan beragama Kristen saudara. Jadi roh jahat juga ada untuk mendrive mereka itu. Janji mereka itu selalu di hari Minggu. Kalau enggak hari Sabtu, pokoknya hari kegiatan ibadah. Dan kemudian kegiatan pendidikan itu banyak juga dipakai di hari waktu kita ibadah. Saya tahu itu saudara. Nah itu tantangan terberat buat kita sekalian. Tetapi sekali waktu ikut kegiatan itu, kalau memang wajib, itu beda. Tetapi ada yang pilihan kan. Misalnya ekstrakurikuler, kan ada wajib, ada pilihan. Saya menghargai teman-teman orang tua yang memilihkan anaknya, nak, yang wajib ini kamu harus masuk sekolah di hari Minggu. Enggak usah pilih lah, nak. Mama, aku kan suka nari, ma. Aku kan suka musik, ma. Aku suka padus, ma. Aku suka pramuka, ma. Bisa jadi seperti itu. Belajarlah, nak ya. Belajar taat kepada Tuhan. SMP kan 3 tahun, nak. Dan kemudian misalnya di tahun berikutnya kan bisa pindah tuh ya, kadang-kadang ya. Tergantung sekolahnya. SMA juga 3 tahun. Tetapi kita mencoba untuk memiliki komitmen. Dan supaya gurumu juga tahu, oh iyalah. Daniel tidak tergoda untuk kompromi meskipun aturan raja bertentangan dengan imannya. Ia tetap setia kepada Tuhan meskipun ada risiko yang besar. Jangan takut membela kebenaran Tuhan, bahkan jika itu membawa konsekuensi apapun itu. Konsekuensinya begini. Misalnya begini. Kaum pekerja, konsekuensi yang paling berat adalah dipecat daripada perusahaan. Dan anak-anak sekolah mungkin dalam hal nilai. Kalau engkau tidak ikut eskul yang diadakan oleh sekolah, nilaimu akan 0. Itu resikonya. Dan kita dalam bersosial, resikonya adalah bahwa engkau tidak memiliki tetangga yang menghormati engkau.
Dan kadang-kadang saudara sekalian, apakah masih ada sekarang hari Krida atau hari bersih-bersih itu dicarinya memang yang libur semuanya, yaitu hari Minggu. Syukur kalau misalnya dalam RT atau RW itu, Pak, Anda Kristen, nggak apa-apa lah, nggak ikut kerja bakti, cuma nanti kasih aja ya Pak, 50.000 atau berapa, itu enak saudara, masih bisa. Jadi mereka lagi nyangkul-nyangkul, permisi Pak, mau ke gereja Pak. Pertama kedua kali memang masih mudah saudara, tetapi lama-lama kita jadi omongan saudara. Betul ya Pak Sab? Dan kita berpikir memang kita itu kayak serigala di tengah para singa saudara. Bukan berarti tetangga saudara singa-singa saudara. Aduh Tuhan, gimana ya? Jangan takut membela kebenaran Tuhan, bahkan jika itu membawa konsekuensi. Tuhan selalu menopang orang yang setia. Nah, Tuhan selalu menopang orang yang setia. Catat saudara. Ukuran setia kapan saudara? Gak cuma 1-2 kali. Setia dulu lah. Kok diejek-ejek sama keluarga besarmu. Wah pokoknya dimaki-maki lah sampai apalah, WA sekarang itu kan luar biasa. Ya udah. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kenapa nggak langsung membela? Orang-orang tersebut sambil petir semuanya, habis. Tetapi nunggu kesetiaan kita. Apakah kita tahan uji untuk menerima itu semuanya? Yang ketiga saudara, yang terakhir ya, hidup dalam integritas. Daniel dikenal sebagai orang yang tidak bercela dan setia. Nanti kita akan baca dalam Daniel 6 ayat 5. Hidupnya menjadi teladan, sehingga musuh-musuhnya tidak menemukan kesalahan dalam dirinya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja, ayat 5, itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara sekalian, sebagai aplikasi bahwa kita itu dituntut untuk menjadi terang dan garam dunia. Status kita itu domba di tengah serigala. Yang kedua, status kita itu sebagai terang dunia. Yang ketiga, status kita itu sebagai garam dunia. Wah, berat-berat Pak. Iya. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan dunia memang sudah kadung jatuh dalam dosa. Kita sedang viral dengan yang terjadi di LA saudara. Berbagai tanggapan. Saya tahu saudara juga menanggapinya dengan cara yang berbeda. Ya, ada orang bilang ini mah dibuat. Kemarin kita ikut seminar dengan Pak Rubin Adi, ketua sinode kita. Dan ada beberapa alasan. Tetapi tidak ada yang pasti, yang tunggal nggak ada. Ada yang menghubungkan karena LA ini mau dibuat smart city. Smart city, kota yang canggih saudara. Sehingga membuat dibakarlah semuanya. Supaya mudah untuk membuat smart city. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga kenapa itu ya, anginnya luar biasa. Nah karena angin juga. Anginnya itu 170 km per jam. Angin apa namanya? Bukan. Santa Ana. Angin itu kenapa dibuatnya bagus-bagus ya namanya? Supaya nggak serem saudara. Santa Ana, tetapi ananya luar biasa itu. Terus kemudian bangunan itu memang dibuat dari kayu saudara. Orang bule ya suka kayu. Saya juga suka kayu saudara. Tetapi kayu itu kelemahannya sekali kebakar ya habis. Tetapi kelebihannya tahan gempa. Kemudian ada yang bilang, ini gara-gara ini ada award itu yang mengatakan bahwa semuanya gini-gini, yang bagian Tuhan itu 0. Karena kita adalah kota yang tidak bertuhan. Ada yang ngomong begitu. Kemudian ada yang bilang juga ini adalah dosa mereka. Kemudian dikait-kaitkan dengan
Gaza lah. Ya, saudara tahu kan ada Gaza, kemudian ada LA, begitu. Disandingkan. Jadi bukan Gaza yang jadi neraka berapi, tetapi LA sendiri jadi berapi. Kemudian teman saya juga kasih tahu bahwa untuk Pasadena, bukan Pasadena Sawangan, Pasadena Amerika sama Palisade ya, itu memang hancur, gak bisa. Tetapi city-nya masih bagus kok, masih banyak yang masih berdiri gitu loh. Jadi katakan teman-temanku yang di Indonesia jangan terlalu percaya. Dan AI saudara itu merajalela saudara. AI itu dibuat sebuah kota kemudian dibuat seperti api, itu bisa saudara. Hollywood yang berapi gitu ya, saudara kan lihat itu ya, nggak benar saudara. Dan kemudian saudara dikatakan bahwa situ, puji Tuhan ada gereja yang selamat, ada juga rumah jemaat yang terbakar juga. Tetapi ada juga yang sekarang ditahan, satu tokoh di daerah situ, wilayah itu saudara, ditahan oleh kepolisian karena rumahnya itu dipakai untuk penjualan manusia, kemudian hal yang tidak benar di situ pakai diambil, itu rumahnya tetap nggak kebakar kok. Nah kita berpikirnya ini hukuman Tuhan atau musibah saja saudara. Iya kan? Kalau kita diskusi ini panjang saudara. Tetapi Tuhan itu tidak bisa terprediksi saudara. Jadi apakah itu hukuman, apakah itu memang betul, ya kita berbagai-bagai lah saudara. Bisa menilainya begitu saudara. Tetapi keputusan Tuhan itu luar biasa. Nanti tahunya setelahnya saudara. Kalau waktu kejadian itu rame saudara. Ada masjid juga yang selamat. Kata orang itu bukan masjid di LA pak. Nah semua yang kebakar atau apa itu ya kemudian ditampilkan yang lain-lain. Itu mau udah kekejaman media lah. Itu terjadi saudara. Yang benar-benar nyata di Indonesia itu digelodok saudara. Kemarin saya tanya Pak Kris, teman saya itu, gelodok kebakar ya? Iya, itu mas yang di lantai atas saja. Nah itu yang nyata saudara, di depan kita. Itu bisa kita lihat. Kalau di LA kan mahal saudara, cuma melihat Palisade kayak mana sih? Mahal saudara. Orang ongkos pesawat ke Papua atau 7 jutaan saudara. Apalagi ke Amerika. Ameriki saja saudara. Nah jadilah terang dan garam di tempat kerja, keluarga dan juga pelayanan. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan kita hidup menjadi teladan adalah tetap senternya kepada Tuhan, agar Bapamu yang di surga dipermuliakan. Jadi bukan kita saudara. Makanya Tuhan tolong kita supaya hasilnya kita memuliakan siapa sang penolong itu. Jadi tempat kerja kita menjadi terang dan garam dunia itu susah-susah, gampang saudara. Kita menjadi terang, menunjukkan perilaku kita, kita menggarami yang bisa mempengaruhi orang lain. Dan juga di keluarga kita juga, di keluarga besar terutama, kita juga dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Amin saudara. Maka saudara sekalian, bagi saudara yang punya keluarga besar yang non-Kristen, bersyukur saudara punya wadah untuk menjadi terang dan garam dunia. Amin. Kalau kita semuanya Kristen saudara, garam dengan garam pahit lama-lama saudara. Iya kan? Kita kadang pahit sama saudara yang Kristen, bukan yang lain. Saudara ngaku itu. Waduh, ya Kristen namanya Matius.
tetapi kelakuannya. Ya. Kemudian dalam pelayanan, nah tentunya kita dalam pelayanan ini adalah komunitas yang saling satu dengan yang lain. Sebagai aplikasi hidup yang murni akan membawa hormat kepada nama Tuhan. Saya ingin membaca dalam Amsal 22 ayat 29 yang mengatakan 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau saya melihat cakap ini saudara, saya telusuri dalam bahasa asli. Itu betul tulisannya memang mahir. Jadi mahir itu dari Ibrani saudara. Jadi mahir, cakap. Orang mahir itu dari biasa, membiasakan diri, terampil, kemudian mudah, tanpa buku saudara. Dan orang mahir itu sebenarnya ada dokter-dokter yang senior, itu lebih mahir dibandingkan dokter-dokter yang baru lulus. Ibu-ibu, bapak-bapak lebih percaya dokter tua atau dokter muda? Yang tua kan? Apalagi cakep ya Bi ya. Saya pengen terus ketemu dokter itu. Nah kalau dokter sudah mahir saudara, lihat dari coba buka mata, oh tahu ini sakitnya apa. Nah kalau dokter muda sakit apa ya? Baca buku sih, buka buku gitu ya. Dan membuat kita juga tidak. Nah sekarang ini banyak kehilangan dokter-dokter yang senior. Dan diharapkan dokter muda lebih gegap gempita lah untuk memiliki ilmu yang lebih baik lagi saudara. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap atau mahir dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya tahu saudara sekalian ada orang yang tidak mumpuni tetapi dipermuliakan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Banyak orang yang diangkat oleh Tuhan. Tetapi banyak juga orang-orang yang karena mutu cara kerjanya, maka Tuhan angkat dia. Ada beberapa ahli yang berasal dari Indonesia yang mereka itu bagus di luar negeri, menjadi tenaga-tenaga yang luar biasa. Kita ingat bagaimana Pak Prabowo itu, bukan Prabowo, Pak Prabowo yang merekrut kembali di Pindad. Itu seorang yang dari Indonesia yang dipekerjakan di luar negeri, sukses di sana, ditarik kembali. Kemudian ada menteri juga yang wanita itu yang dia memang di Beijing di China itu dia memang menjadi profesor ya Pak, itu ditarik. Dan kemudian ada beberapa informasi tentang gedung-gedung yang dibangun di wilayah-wilayah yang luar biasa, insinyurnya dari Indonesia. Ya, itu luar biasa. Jadi saudara, ada yang karena ilmunya Tuhan memang angkat luar biasa. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang cakap tidak mungkinlah di depan orang-orang yang hina. Penutup, kesuksesan sejati di dalam Tuhan dimulai dari kebiasaan yang positif seperti yang dicontohkan oleh Daniel. Kemudian berdoalah dengan setia, berdirilah dalam kebenaran dan hiduplah dengan integritas. Mari para pemain musik berdoa dengan setia sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Tentunya setiap orang Kristen memiliki doa-doa khusus kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Tetap doakan dengan setia. Kemudian berdirilah dalam kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Sekali orang membela dengan kebohongan, akan lahir kebohongan yang baru. Ketika orang ngomong benar, kemanapun diwawancarai, dibelok-belokkan, dia akan tetap benar saudara. Makanya pihak kepolisian kadang-kadang memanggil beberapa orang itu, misalnya di kelompok itu ada 3 orang, dia panggil 3 orang itu secara sendiri-sendiri. Mana yang benar? Dan hiduplah dengan integritas. Integritas apa saudara?
Dia mengatakan apa yang dia lakukan. Dia lakukan seperti apa yang dia katakan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk berhasil secara duniawi, tetapi Ia juga untuk menjadi teladan iman yang memuliakan namanya. Teladan kita adalah teladan iman. Tidak cuma norma, tidak cuma zaman kita ada P4, pendidikan PMP itu Pak, pendidikan berapa? P4 apa? Pedoman, ya gitulah. Tetapi ukuran kita adalah teladan iman. Para anak-anak sekalian, kita orang tua tidak bisa kasih warisan yang lebih-lebih, karena kita juga orang yang cukup saja anugerah Tuhan. Kita hanya memberikan teladan iman. Kesimpulan, kita akan memiliki kehidupan rohani yang sukses jika yang pertama 1, 2, 3 A. Memiliki konsistensi terhadap hubungan dengan Tuhan. Mari jalin hubungan dengan Tuhan. Terus bagaimana kita hubungan dengan Tuhan adalah dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Ini intinya saudara. Kita terus lakukan. Bosen-bosen dah. Pokoknya lakukan terus, konsisten saudara. Kemudian memiliki keberanian untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Apapun kesusahan kita untuk hidup benar, tetapi kita dituntut untuk itu. Dan kemudian memiliki integritas. Apapun yang kita lakukan, itu yang kita katakan. Apapun yang kita katakan, itu yang akan kita lakukan. Kita naikkan pujian ini. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Yang wanita setia, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu Yesus, terima kasih. Mari yang pria, penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, semuanya anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
kekuatan kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Ajarkan kami tetap setia kepada Tuhan. Ajarkan kami memiliki integritas. Ajarkan kami Tuhan memiliki sikap hidup yang berani untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup sebagai orang yang benar-benar Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah keluarga besar kami Tuhan. Jadikan kami menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Dan kami tetap mendoakan Indonesia, mendoakan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah waktunya di mana Tuhan akan cepat datang kembali kedua kali. Dan kami harus kedapatan tetap memiliki iman di bumi ini Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dampingi kami dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Apa yang kami pikirkan, yang kami pertimbangkan dan putuskan, dan juga apapun yang kami lakukan Tuhan, ucapan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memimpin orang lain menuju kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Kami beruntung memiliki sikap hati seperti ini, bukan daripada roh dunia. Karena kami melihat bahwa orang begitu banyak pilihan hari-hari ini, bisa tidak hadir dalam ibadah, bisa memilih yang lain Tuhan. Tetapi kami beruntung, kami tetap memiliki komitmen untuk tetap hadir di tempat ini. Itu adalah bukan kekuatan kami,
tetapi anugerah Tuhan. Oleh karena kami tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, makanya keinginan itu tetap menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani hari dengan tetap semangat, dan mereka supaya semakin mahir untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang hari tidak bisa hadir oleh karena pekerjaan, oleh karena sesuatu yang mereka lakukan, ingatkan mereka Tuhan bahwa kesempatan bisa jadi tidak berulang. Dan biarlah mereka sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan memanggil kami Tuhan, tetapi yang kami tahu adalah bahwa kami harus hidup kudus, berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berdoa. Kiranya Roh Kudus meneruskan ini setiap kali kami ingat akan kebaikan Tuhan, kami ingat akan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.